sudah selesai semua lah. Ya, intinya sudah selesai semua masalah anak, sudah jelas. Semuanya belum selesai. Saya masih ada godok gini dengan Ridwan. Saya minta harta kamu 50% buat saya, Mas. Aku lebih baik tidak punya harta. Iya, kamu tahu ikhlas, tapi saya nggak ikhlas. Enggak saya ya, Mas ya. Saya ikut berjuang. Oke, itu hak kamu, tapi aku nggak mau. Saya udah muak lihat kamu. Apalagi saya juga muak sama kamu. Selesai. Sudahlah, jangan bentak-bentak si Maya. Loh, maksudmu kamu apa? Maksudmu kamu apa? Udah. Kamu orang baru. Astagfirullahaladzim. Yang dipantas. Dia berhak terima itu, Mas. Kamu harus sadar itu ya. Tetap aku nggak terima. Sesuai hadis Nabi Rasulullah SAW, beliau menyampaikan perdamaian itu boleh dilakukan asal tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi kalau diteruskan dan dipaksa, ini akan jadi madorot nanti. Kalau Mas Ridwan sudah mau berbagi, sudah terbuka, ya sudah Ustadz. Saya anggap masalah ini sudah selesai. Saya ikhlas tulus dari hati, saya minta maaf sama kamu ya. Karena saya udah masuk dalam rumah tangga kamu dan menghancurkan kebahagiaan kamu, Mbak. Ya sudah, yang lalu biarlah berlalu ya. Sekarang kita buka lembaran baru. Saya minta sama kamu jadi istri yang baik. Kamu jaga anak kamu ini dengan baik. Saya titip Mas Ridwan ya. Saya minta maaf ya, Mbak ya. Iya. Saya juga minta maaf kalau saya juga banyak salah sama kamu ya. Tidak sama masnya, saya juga besar minta maaf sama jenengan. Ya, kebaikan. Alhamdulillah. Dan insya Allah saya akan menikahi si Mbak Maya. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1405757111111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Jadi gini Gus, setelah saya proses mediasi, saya berbicara dengan 4 orang ini. Pertama si Maya, kedua istri kedua saya si Vira, dan ada Mas Andre. Jadi intinya kemarin sudah membicarakan soal hubungan, dan si Maya lebih memilih sama Mas Andre, dan saya minta untuk rujuk sama saya, tetap bersikap tidak mau. Dan si Vira juga lagi mengandung anak dari saya, jadi saya lebih memilih si Vira. Jadi niatan untuk rujuk udah nggak ada lagi ya? Sudah nggak ada lagi, dan si Mayanya sudah berkekeh itu tadi Ustadz, jadi nggak mau lagi kembali.
sudah dipikirkan matang-matang Mbak Vira? Karena ini kan menyangkut Mbak Maya. oh Mbak Maya. Sudah dipikirkan lagi Mbak Maya apa yang sudah sampean putuskan? Sudah saya pikirkan dengan matang-matang bahwa saya tidak ingin kembali dengan Mas Ridwan. Wanita mana yang ingin disakiti, Gus? Wanita mana yang ingin poligami, Ustadz? Tidak ada kan? Perasaan saya sudah terlanjur sakit hati. Ya, kalau sudah sama-sama sepakat, sudah ada kesepakatan bersama, saya kembalikan kepada kalian berempat. Sudah sama-sama bisa memilih dan memilah ke depannya yang terbaik seperti apa. Jadikan semua ini, kisah hidup ini menjadi pelajaran buat masing-masing. Jadi kalau memang Pak Ridwan sama Mbak Maya udah sepakat seperti itu, ini kan juga ada permasalahan yang kemarin itu sempat diperdebatkan. Ya, Masalah anak, ini anak kan prioritas. ya. Ini antara Mas Andri sama Mbak Vira gimana ceritanya? Dan Vira ini kan udah mau ngakuin anaknya gitu loh, Ustadz, dan si Vira juga ingin bertemu sama anak saya. Ya nggak apa-apa gitu lah. Kan tujuan saya ke sini tercapai gitu loh. Kan tujuan saya ke sini sama Gus juga mau mempertemukan anak saya juga itu. Dan alhamdulillah si Vira ini mengakui anaknya gitu. Juga ingin bertemu. Ya udah. Jadi masalah saya sama si Vira ini sudah selesai. Iya. Mbak Vira gimana? Benar-benar ingin melihat anaknya dan ingin ikut membesarkan atau membimbing apa gimana? Apa cuman tipu-tipu? Karena selama ini kan kadang-kala kan udah nyata kok gitu loh. Kadang-kala apa yang diomongkan tuh kadang-kala setelah ditabayunkan ada yang salah, mungkin salah penyampaian atau apa. Kita tegaskan lagi biar nanti kedepannya nggak ada permasalahan lagi. Iya Ustadz, saya udah mikir juga dari kemarin. Saya akan membesarkan anak saya. Saya akan menjadi seorang ibu buat anak saya. Dan saya akan menebus kesalahan saya selama ini, Ustadz. Ya, mudah-mudahan apa yang sampai niatkan itu benar-benar dijalankan. Kalau saya mau bukan cuma si Vira aja ya gitu. Kita kan sama-sama orang tua gitu. Ya kita harus sama-sama ikut membesarkan, ikut kasih support gitu loh sama anak. Dan masa Pak Ridwan? Kalau Pak Ridwan terserah Pak Ridwan gitu. Ya kalau dari hati saya sih kembali lagi namanya anak ya. Ya. Ustadz, jadi juga harus kita besarkan bareng-bareng. Jadi kalau emang sudah ada kesepakatan seperti ini, saya sudah lega juga biar kembali hubungan si Vira sama mantan suaminya juga baik-baik saja, tidak ada jarak gitu loh Ustadz. Jadi tetap namanya anak juga anak, tidak ada mantan. Mungkin kalau suami mungkin bisa mantan ya Ustadz ya. Inginnya saya sih seperti itu. Jadi kembali kita besarkan bareng-bareng lah. Gitu aja sih Ustadz ya. Kalau Sudah selesai semua lah. Ya, Intinya sudah sudah selesai selesai semuanya. semua masalah anak, sudah jelas. Semuanya belum selesai. Saya masih ada gonok gini dengan Ridwan. Loh, saya kira kalian mediasi islah itu sudah selesai menghadap ke sini. Kok masih belum selesai, ini gimana ini? Gimana Mbak Maya? Tapi saya masih minta gonok gini, Gus. Saya minta keadilan. Hah? Saya yang ini menemani dari nol, saya juga ikut berusaha. Harusnya saya juga dapat dong. Apa itu masalah harta? Iya, gonok gini. Saya minta harta kamu 50% buat saya, Mas. Aduh, saya kira sudah selesai kemarin itu. Tidak semudah itu. Gini, kalau kamu bicara soal harta gonok ini, masalahnya kamu nggak mau rujuk sama saya. Coba kalau kamu ikut bisa rujuk sama saya akan bagi adil untuk soal harta gonok ini. Nggak bisa gitu Jangan dong. bilang seperti itu kamu. Nggak bisa gitu. Saya yang ikut menemani kamu dari nol. Saya juga ikut berusaha. Itu dulu. Kalau emang kamu bisa rujuk kembali sama saya pasti akan bersikap adil sama Vira untuk soal harta gonok ini nih. Buktinya kamu dulu juga tidak adil kan? Udah Mas, harta Jadi kan saya minta harta di sini.
Sudah mas, harta bisa dicari. Kasihkan bagian Mbak Maya, itu hak dia mas. Ah, sok bijak kamu. Kamu ikhlas? Saya ikhlas Gus, insya Allah saya ikhlas. Gimana Pak Rudi? Pak Rudi siapa? Ridwan. Pak Ridwan. Iya, saya tetap kekeh soal harta gono gini. Masalahnya dia menggugat saya. Saya minta hak saya, Mas. Saya yang bekerja. Itu pun kalau kamu mau sama saya mau hasil gono gini saya bagi sama kamu. Tapi saya ikut bekerja. Saya juga mengeluarkan keringat. Itu dulu. Memang itu dulu, tapi saya juga bekerja, Mas. Saya dulu berjuang dengan kamu. Saya minta harta itu 50%. Tidak mungkin itu. Harta itu harus dibagi. Tidak mungkin. Saya nggak mau harta gono gini aku bagi sama kamu karena kamu nggak mau rujuk sama saya. Itu hak saya. Itu hak saya untuk memilih saya pisah atau masih bersama dengan kamu. Udah mas, harta tuh bisa cari mas. Kasihkan saja ke Mbak Maya mas. Aku nggak mau kayak gini. Tapi kan dia ikut berjuang mas sama kamu mas. Itu dulu. Iya kan kamu ingat itu dulu dia juga ikut berjuang sama kamu mas. Aku tahu emang dia mulai dari nol. Setelah aku tahu kejadian kayak gini, aku udah muak sama dia. Istri kamu aja ngerti. Udahlah Mas Ridwan, yang adil lah. Kamu kan punya istri juga. Mulai nol kan si Mas Ridwan sama Mbak Maya kan? Iya Gitu aku tahu. Udah. Tapi aku nggak mau. Kalau perlu kasihkan semua harta kamu kepada Mbak Maya mas. Aku ikhlas semuanya mas. Aku lebih baik tidak punya harta. Iya kamu tahu ikhlas, tapi saya nggak ikhlas. Tapi kasihkan semua mas. Harta bisa dicari, kasihkan pada dia mas. Karena dia juga berhak mendapatkan Iya, itu. Bukannya kamu dulu sama Pak Ridwan cuman harta aja gitu loh, kok sekarang mau ngasih ke Maya semua gitu loh. Iya memang dulu harta memang segala-galanya buat aku mas. Tapi sekarang tidak. Saya ingin berbakti kepada suamiku. Karena aku ingin. Saya nggak munafik. Saya emang tulus emang mau berbakti sama dia. Harta dunia itu udah nggak saya harapkan lagi. Makanya Apa mungkin harta 50% itu membuat kamu miskin? Kalau memang harta 50% membuat kamu miskin, harusnya kamu berjuang lebih keras lagi dengan Vira. Jangan samakan saya dengan Vira. Itu pun kalau Vira bisa bekerja keras seperti saya. Sekarang dengan kejadian ini kamu minta harta gono gini sama saya. Iya tentu. Saya nggak mau. Udah mas, kita daripada kita debat. Itu udah hak saya ya mas saja. ya. Saya ikut berjuang. Oke itu hak kamu, tapi aku nggak mau. Tapi harta ini harus dibagi mas. Kamu nggak bisa dong. Itu sangat mustahil. Udah mas, kasihkan saja. Sebentar. Apa Pak Ridwan yang membuat Pak Ridwan itu tidak mau berbagi gono gini itu? Menurut saya Pak Ridwan masih belum ikhlas bisa sama Mbak Maya. Betul yang dikatakan Gus. Tapi semua ini kan kesalahan kamu sendiri. Kamu sendiri kan yang membuat. Sama kamu juga salah. Udah mas, udah. Saya udah muak lihat kamu. Apalagi saya juga muak sama kamu. Ya udah. Jangan minta harta gono gini sama saya. Kamu juga harus ikhlas. Udah mas. Kamu Saya tinggal udah kasih harta, masalah ini semuanya selesai. Tapi nggak kayak gini caranya. Udah mas, jangan nunjuk kayak gitu. Terus dengan cara apa lagi? Ya pokoknya intinya kamu bisa rujuk sama saya. Oh tidak bisa. Saya akan bagi hasil harta gono gini. Saya tidak bisa rujuk sama kamu. Mas hartanya itu kasihkan mas sama dia mas. Karena Mbak Maya juga berhak mas terima semua ini. Kamu jangan egois mas. Nanti kita bisa cari harta bareng-bareng mas. Kita bisa cari rezeki bareng-bareng. Tapi nggak kayak gini caranya. Aku nggak Iya, mau kayak gini. Iya aku tahu Si mas. Mbak Maya ini sudah nggak cinta sama kamu Pak Ridwan. Jadi tolong hargai keputusannya si Mbak Maya ini. Jangan Ya masalahnya paksa-paksa. setelah ada kamu, dia cinta sama kamu. Tapi kan nggak saya yang cinta. Si Mbak Maya yang cinta sama saya gitu. Tapi alasannya dia minta harta gono gini saya untuk menghidupin kamu. Tanya aja sama dia kalau ingin menghidupin saya. Bukan untuk menghidupi dia. Ah kamu tapi banyak saya alasan. minta Aku hak udah tahu. saya. Aku udah tahu sifat kamu. Udah mas. Gus gimana sih? Udah. Kamu ini memang mau menang sendiri ya mas ya? Nggak pernah mau disalahkan kamu itu. Sabar mas. Udahlah mas. Biar cepet selesai. Sudahlah jangan bentak-bentak si Maya Loh, kamu itu. maksudmu kamu apa? Maksud kamu apa? Udah. Astagfirullahaladzim. Jangan berantem. Kamu jangan ikut-ikut kamu ya. Apa? Saya cuma nuntut hak saya di sini.
Ya, apa harta gue gini? Iya. Yang kamu mau? Udah Mas, kasihkan saja Mas. Harta cuma 50% diminta sama Mbak Maya itu hak dia. Kamu takut miskin? Kamu takut kalau saya itu nggak bisa jadi istri kamu apa ya? Nggak bisa ini kerja keras lagi sama Vira? Iya. Saya nggak takut miskin. Perusahaan saya banyak di luar negeri. Udah Mas. Iya, kasihkan saya 50%. Itu perjuangan saya juga. Kalau menurut saya 50% sebenarnya tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Udahlah Pak Maya. Cuman saya Gak kecewa usah. aja sama kamu. Kau usah berdebat ini soal harta ya. Harta kan bisa dicari. Oh, tidak bisa, Mas. 6 tahun saya menikah dengan dia, saya menderita. Berarti kamu juga nggak ikhlas ninggalin si Mbak Ridwan gitu. Loh, saya ikhlas. Katanya kamu suka sama saya, tapi kok lebih sama harta gitu. Saya hanya ini menuntut keadilan. Saya minta hak saya. Saya kan sering bilang kalau harta kita bisa cari baru. Sebenarnya simpel sih, sebenarnya simpel. Coba kalau dia mau rujuk sama saya kasih tahu harta saya, golong gini saya sama dia. Kalau ngomong kau usah bentak-bentak Pak Ridwan, biasa aja. Sudah, kamu jangan ikut campur urusan ini. Kamu orang baru di sini. Udah Mas. Gak usah ikut-ikut Cuma kamu. masalah harta Mas, udah kasihkan saja. Mbak Maya tuh cuma hanya minta 50% loh sama kamu Mau Mas. minta rujuk tapi dengan bicara seperti itu, apa ya? Kira-kira kamu itu pantas untuk diperjuangkan? Kamu itu sebagai laki-laki sudah tidak bertanggung jawab. Kamu itu tidak adil. Kamu yang tidak adil karena kamu sudah mengacaukan hidup saya. Asal kamu tahu. Vira, kamu harus bertanggung jawab karena ini semua gara-gara kamu. Kok kamu nyalain Vira? Karena awalnya Vira yang merebut kamu dari saya. Coba aja kalau kamu nggak nikah lagi, semuanya nggak akan jadi seperti ini. Masuk akal juga. Semuanya ada penyebabnya. Udah Mas, mendingan Ya. kamu kasihkan harta kamu separuh ke Mbak Maya karena itu hak dia. Aku sadar kok. Aku nerima kamu apa adanya Mas. Iya. Aku akan berbakti sama Iya, kamu. iya, aku Mas, tahu. Mas. Aku tahu sifat kamu emang udah berubah setelah kamu udah berhijrah sama saya. Sikap kamu udah emang banyak berubah, tapi saya nggak ikhlas. Kalau Tapi emang kamu harus harta belajar ikhlas Mas. kalau gini saya kasihkan 50% sama dia, sebenarnya tidak ada masalah. Cuma saya kecewa aja sama dia nggak mau rujuk sama saya. Intinya cuma itu aja sih. Kamu aja yang nggak ikhlas saya sama Mas Andre. Buktinya saya aja ikhlas kamu sama Vira. Sekarang Ya, saya salah tinggal satunya nuntut itu hak orang saya. baru itu aku nggak suka. Karena Itu gini Hus, kemarin itu sempat Pak Ridwan ini cerita sama saya, ngasih bocoran. Kenapa bersikukuh masalah gonogini itu? Karena Pak Ridwan tidak mempunyai keturunan sama Mbak Maya. Kan saya belum sempat ceritakan ke Gus. Itu yang paling dasar sebenarnya. Cuman mungkin nggak dibuka sama Pak Ridwan. Iya kan Pak Ridwan? Iya, benar. Salah satunya yang paling sampean itu kenapa harus sampean berpoligami, kenapa harus ada Vira, karena ingin punya anak kan itu. Iya, salah satu itu Ya kan? alasannya, Ustaz. Dan juga beliau sering mengatakan kalau Maya dulu mengizinkan. Itu yang menjadi dasaran beliau untuk maju, Iya. untuk menikahi Vira. Ya. Tapi kan saya dengan terpaksa itu, Gus. Saya takut untuk menolak permintaan suami saya. Lebih baik katakan dari dulu kalau zaman itu tidak merestui kan lebih enak. Kalau kayak gini kan jadi sama yang salah. Sudahlah, Gus. Itu mengizinkan. kan sudah lalu. Tidak usah dibahas. Terus sekarang gimana? Saya kira udah Sekarang selesai. intinya saya minta harta kalau gini. Saya minta hak saya 50%. Saya nggak membela Pak Ridwan, tapi masalahnya Pak Ridwan kan ingin rujuk. Jenengan nggak mau gitu loh. Masalahnya saya sudah tidak mau. Ini belum selesai ini. Belum selesai. Saya kira tadi itu datang sudah ada, katanya sudah ada mediasi, saya kira sudah selesai semuanya. Ternyata masih ada pertengkaran, perdebatan. Ya, yang kalau saya sih nggak mau ikut campur ya, cuman saya mau menangnya aja. Mungkin itu benar, kalau benar ya silakan diambil, kalau salah ya jangan ya. Kalau menurut saya, karena Mbak Maya sama Pak Ridwan itu Jokoloro ibaratnya kalau orang Jawa itu, ya Pak Ridwan harus punya tepo seliro, harus punya rasa. Seperti apa perjuangannya dulu. Iyalah, saya yang ikut sakit-sakitan. Berjuang ya kan? Gak ada salahnya kan kalau saya minta keadilan di sini.
Ya, itu kan Udahlah Pak Ridwan, kasih katanya orang kaya. Mana laki-lakinya? Cuma 5% aja kok bikin rumit gitu loh. Kamu orang baru. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan pakai kekerasan ya, Mas. Saya akan tuntut kamu. Gak takut, tuntut aja. Udah Mas. Saya gak takut. Udah Mas. Cuma masalah harta tuh bisa dicari, Mas. Lebih baik kamu kasihkan dia, Apa Mas. kamu? Jangan. Mas, udah. Astagfirullahaladzim. Kamu orang baru. Kamu jangan ikut masalah ini ya. Udah Mas, udah. Saya gak terima. Mas. Saya gak terima. Cuma masalah harta, Mas. Kamu mending berikan sama dia, Mas. Harta tuh bisa dicari, Mas. Kita cari bareng-bareng, Mas. Emangnya kenapa? Kamu takut miskin? Iya. Kurang ajar kamu. Kalau kamu laki-laki ayo diselesaikan di luar sana. Udah Mas, nggak usah Mas. Buat apa kamu ladenin dia? Jangan bikin kekacauan di sini. Malu kita dilihat sama Gus sama Ustadz ini. Saya kira kita selesaikan dengan cara baik-baik saja. Iya bisa dengan cara baik-baik Ustadz. Tapi dengan itu tadi, saya dikasih harta. Saya minta harta saya 50%. Jangan-jangan kamu ikut harta saya mau kamu ambil juga ya sama si Maya? Kalau Tidak saya ada. sekongkol sama si Maya, Tidak ada saya sekongkol dengan Mas Andre. Sudah kelihatan, udah pasti nih, udah bisa kebaca ini. Aku tahu. Saya hanya minta hak saya. Kamu dengar gak sih? Udah Mas, masalah harta sudah kasihkan, Mas. Daripada ribut seperti ini, Mas. Saya nggak terima kayak gini. Kamu mintanya yang gimana? Kamu Ya, itu intinya aku laki-laki pingin- tapi minta benar aku sendiri pingin- ya. Kepingin rujuk sama kamu nggak mau. Itu namanya kamu egois. Ya sudah, tapi kamu jangan minta harta kuno gini saya. Udah. Itu aja udah sebenarnya udah selesai sih. Kamu lupa kalau saya ikut kerja. kamu ngomong yang pantas. Gak usah pakai kekerasan. Udah. Udah, sabar. Jangan ada fisik di sini. Ada fisik, jangan. Udah Mas, sabar ya Allah, Istighfar. Sampai adu fisik. Jangan. Saya nggak terima karena saya dituduh ingin hartanya gitu loh Gus. Emang kenyataannya seperti itu, aku udah tahu. Apa Semua tuduhan kamu itu tidak benar. gini. Apa kira-kira melalui proses hukum aja ketimbang kalau tidak ada penyelesaian di sini? Berarti ya di pengadilan aja menurut saya. Iya, kok. Harus diselesaikan Begitu. hakim yang bisa ini. Dan saya yakin kalau sudah proses pengadilan itu akan terbagi secara hukum yang berlaku. Dan saya akan menuntut kamu ya. Kamu sudah pakai kekerasan di sini. Tuntut aja, saya terima. Kalau emang kamu mau nggak terima sama saya, tuntut aja. Dan kamu emang sudah dibutakan cinta kamu sama Adri. Udah Mas. Aku tahu ini. Apa bedanya sama kamu dengan Vira? Sama kan? Laki-laki. Jangan ngungkit-ngungkit masalah itu lagi. Ayo Vira, kamu harus bertanggung jawab semua ini. Saya kan udah ngomong sama Mas Ridwan itu kan semuanya Semua ini salah kamu. Iya saya tahu Mbak Maya, tapi kan saya sudah ngomong sama Mas Ridwan dan Mas Ridwannya juga bersikekan seperti itu. Mbak Maya kan tahu sendiri seperti apa. Mas Ridwan, aku juga minta tolong sama kamu. Kita cari rezeki dari awal bareng-bareng, Mas. Kasih harta kamu 50% ke Mbak Maya. Dia berhak terima itu, Mas. Kamu harus sadar itu ya. Tetap aku nggak terima. Tetap aku nggak terima. Kenapa yang membuat Mas Ridwan nggak terima? Ya itu Gus. Coba kalau si Maya bisa kembali rujuk sama saya pasti akan kasihkan harta gini saya. Gimana Masalahnya Pak, itu. ya? Itu yang Itu aja sih Gus masalahnya. Yang diminta Pak Ridwan kembali. Saya nggak bisa Gus. Andai kan Mas Ridwan tidak mempoligami saya tidak akan seperti ini, ya kan? Semua ini bukan salah saya. Semua ini adalah salahnya Vira dan juga Mas Ridwan yang menikah di belakang saya. Vira, ini semua gara-gara kamu. Kamu harus bisa menyelesaikan semua masalah ini gitu. Kenapa harus Vira? Kan sumber permasalahannya dari si Vira gitu. Iya, benar itu. Ini tambah masalah lagi nih Gus. Ya Ini udah, masalah Mas. kuno gini. Yang penting kalau masalah harta ini udah selesai, semua masalah selesai, Mas. Kamu kasih aja ke Mbak Maya, Mas. Dia hanya minta separuh harta kamu aja, Mas. Kamu gak Ya. bakal miskin. Intinya- Kita akan bekerja lagi, Mas. Intinya gini, aku pengen kembali rujuk seperti dulu. Udah itu aja Tapi sih. kan Mbak Mayanya sudah gak mau. Mbak Maya udah memilih Mas Andre kan. Artinya Dan itu haknya Mbak beristri Maya. dua. Kalau rujuk sama Mbak Maya berarti istri dua dong. Ya. Hah? Kalau emang saya pengen seperti dulu lagi Ustaz. Istri dua ya. Iya, kayak sedia kala dulu.
kembali hidup rukun. Saya Mbak Maya nggak mau ini masalahnya. Kamu itu tuli apa enggak sih Ridwan? Kamu itu tuli ya? Saya kan sudah bilang kalau saya itu nggak cinta sama kamu. Kamu yang benar kamu kalau ngomong ya. Aku masih suamimu loh. Kok kamu tuli-tulikan aku? Yang benar kamu ngomongnya. Kamu udah dibutakan cintamu sama Andri. Saya sudah bilang berulang kali kalau Kamu saya itu sopan nggak satunya cinta. nggak ada. Sopan satunya kamu nggak ada. Kamu jangan nunjuk-nunjuk, Mas. Udah Pak Ridwan, karena Pak Maya ini udah gak mau, gak usah maksa-maksa gitu loh. Dia kamu nggak usah campur. Kamu sendiri kan yang sudah menolak saya. Kenapa kamu masih ingin bersama saya? Itu kan karena kamu datang orang si Andri ini. Sudahlah, ikhlaskan saya bahagia. Oke, aku ikhlas sebenarnya. Ikhlas. Berikan harta saya. Ikhlas aku. Tapi aku nggak ikhlas kalau kamu minta harta gono gini saya 50% dari saya. Kenapa? Itu kan hak saya. Mas udah lah, Mas. Kalau menurut saya Mbak Maya ini sudah teguh dengan pendiriannya Pak Ridwan. Sampean ikhlaskan saja sudah. Termasuk harta gono gini juga sampean berikan. Sepertinya dipaksa seperti apapun Mbak Maya ini tetap teguh tidak mau Saya kembali tidak kepada mau. sampean gitu. Saya hanya minta harta saya itu saja. Kalau Mas Ridwan mau memberikan harta saya, semuanya akan clear. Iya, itu menurut kamu clear. Tapi bagi saya tidak. Emang kenapa Mas? Kamu takut miskin ya? Nggak takut miskin saya. Kamu takut kalau istri kamu yang satu ini nggak bisa ini kamu ajak berjuang, iya? Bilang saja kalau kamu itu takut miskin, iya kan? Udah Mbak, udah. Pak Ridwan harus sama-sama nyalain, jangan nyalain Mbak Maya aja gitu loh. Sumber permasalahannya kan dari Vira, jangan Mbak Maya aja yang disalahin gitu loh. Dan intinya saya nggak mau harta saya kamu bagikan sama lelaki baru ini. Saya nggak mau. Intinya cuma itu aja sih. Kamu mau tahu intinya dari saya? Saya nggak bisa kembali sama kamu dan saya minta harta saya 50%. Tapi saya tetap nggak mau. Pasti kamu ada alasannya minta harta 50% dari saya. Pasti untuk menghidupi lelaki ini kan? Semua itu tidak benar. Dia jauh lebih baik daripada kamu. Udah Mbak Maya, gak usah nganu apa itu harta itu. Saya kan sudah punya bisnis kecil-kecilan. Kalau menghidupi Mbak Maya aja cukup kok. Bisnis kamu Tapi ya. Iya, tapi nggak adil Mas bisnis Andre. Tapi nggak adil. Saya juga punya hak di sini. Ya, Saya itu- wajib untuk menuntutnya. Tapi itu hak itu juga dari suami juga gitu loh. Kalau Kan Mbak saya Maya, juga ikut berjuang Mas. iya semua itu kan dari si Pak Ridwan juga yang memutuskan gitu loh. Mbak Maya wis gak usah lah apa itu berebut soal harta gitu. Biarlah kalau kita emang jodoh kita cari sama-sama. Insya Allah kalau sama Gusti Allah dikasih rezeki banyak kita bisa kok. Ya intinya saya nggak mau sebagian harta saya dibagikan sama lelaki ini. Intinya itu aja sih. Saya nggak mau sampai kapanpun saya tidak mau. Kenapa kok sampean menjustis atau menuduh dia yang memegang separuh harganya? Ya sudah terlihat sih Ustaz. Saya udah punya firasat. Karena saya kenal Maya yang seperti dulu itu saya kenal. Berhubung ada lelaki baru ini, Asal kamu tahu ya, dia itu tidak semiskin yang kamu kira. Dia itu juga punya usaha kambing, ya kan Ustaz? ya udah kamu hidup aja sama dia. Iya, saya akan hidup dengan Oke, dia. tapi kamu nggak usah minta harta. Loh, saya dari tetap menuntut harta saya. Udah, saya nggak mau. Nggak bisa. Yang gini aja Mbak Maya ya. Kalau kita jodoh, kita buktikan mana yang bisa gitu loh. Yang bisa hidup bahagia itu yang Kamu mana harus gitu. juga harus terima kamu hidup sama lelaki ini. Udah kamu jalanin aja, nggak usah ganggu hidupan saya karena kamu nggak mau rujuk sama saya. Itu aja sih. Saya tidak mengganggu hidup kamu ya. Saya hanya minta keadilan di sini. Saya hanya minta saya harta saya. nggak mau saya tetap nggak ikhlas. Saya nggak mau dan nggak ikhlas. Harta gono gini saya kamu ambil sebagian dari saya. Ya saya kira semuanya itu perlu pertimbangan Pak Ridwan. Karena pada hakikinya zaman sudah tahu Mbak Maya juga berjuang dari nol, susah payah jatuh bangun sama Pak Ridwan. Tapi Pak Ridwan kok ego sektoral ini, ego. Ya masalah saya juga nggak terima Ustadz dengan adanya lelaki baru ini. Kamu menuduh dia menikmati harta kamu ya? Apa bedanya dengan Vira yang datang-datang menikmati harta kamu begitu saja, iya kan? Dia itu datang ke sini tiba-tiba apa ya? Sok menjadi ratu kedua, iya kan? Karena saya udah tahu alasannya.
Vira udah hijrah, udah kembali lagi. Kamu jangan nuduh-nuduh Saya itu. udah Itu tahu. masa lalu Mbak Ini Maya. kan baru-baru ini. Ya, tapi kan dulu itu dia masa lalu, tidak perlu diungkit. tapi sama saja kamu juga menikmati harta saya. Itu kan emang masa lalu kita Mbak. Jadi nggak usah diungkit kayak gini Mbak. Oke, memang saya dulu seperti itu. Tapi sekarang saya beda dengan dulu. Tuh kan Mas, dia saja mengakui. Iya, saya seperti mengakui di apa. depan Mas Ridwan, saya berani mengakui ini semua, emang iya. Tapi sekarang saya udah berubah dan saya udah gak mikirin harta. Emang Gak kamu- kayak kamu. Emang kamu udah puas kan? Kamu udah puas kan minta makan harta 50. saya, ya kan? Gak puas saya. Kamu minta 50%, apa bedanya dengan saya? Kamu juga gila harta kan kalau gitu. Saya udah ikhlas kok. Saya gila harta memang saya ikut berjuang. Sekarang udah bisa kebaca. Karena apa? Satu, kamu nggak mau rujuk sama saya, sedangkan kamu juga mau Mbak Maya, minta Mbak Ridwan, udah, sebagian harta dari saya. Udah Mbak Maya, udah. Gak usah berebut harta. Gitu loh. Kamu enak ya bisa ngomong kayak gitu. Emang kamu nggak ngerasain makan sama garam? Kamu nggak ngerasain kan? Emang saya gak pernah ngerasain makan nasi sama garam, Mbak. Iya, emang kamu datangnya itu cuma enaknya aja. Kamu nggak Iya. pernah ngerasain Ya susahnya kayak alhamdulillah, gimana. mungkin ini takdir dari Yang Maha Kuasa buat Takdir saya. apa? Kamu itu yang ini merebut kebahagiaan saya. Kamu harus bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Apa kan saya sudah bantu Mbak Maya tadi untuk memintakan hartanya 50% buat Mbak Maya. Tapi semua kan tergantung sama yang berhak. Saya bisa apa Mbak? Saya cuma istri keduanya Mas Ridwan. Terus saya bisa apa? Saya juga nggak dapat apa-apa. Tapi saya membantu Mbak Maya loh untuk mendapatkan 50% tapi itu. kamu itu makan dari mana? Kamu Intinya pakai gini, pakaian seperti ini dari mana? intinya gini. Ngapain kok Coba, bahas soal makan? coba misal kamu nurut sama saya dan Vira ini sudah nurut sama saya. Kalau kamu bisa rujuk sama saya bagikan. Pak Ridwan Katanya. ini laki-laki gimana? Cuman gara-gara harta aja kok kayak gini gitu loh. Sudah, kamu jangan ikut campur urusan ini. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu orang baru. Nggak usah ikut-ikut kamu. Kamu orang miskin, nggak usah ikut-ikut saya. Kamu jangan menghina dia ya. Pak Ridwan harus bijak gitu loh, harus adil. Jangan sok meminterin saya. Masih mending dia daripada kamu. Dia lebih tegas daripada kamu. Ini andaikan dibawa ke proses pengadilan juga pas insya Allah Bu Maya ini mendapat haknya. Dan daripada sampai ke proses pengadilan, lebih baik Pak Ridwan kasihkan saja hak daripada Bu Maya. Iya, masalahnya gini Ustaz. Iya, permisi sebelumnya. Saya mengenal si Maya ini udah mulai dari nol. Berhubung ada lelaki baru Iya, ini. kamu kaya itu dengan saya, ya kan? Dia udah dicuci otak sama lelaki ini Ustaz. Tidak. Tidak ada sangkut pautnya dengan Andre. Soalnya kamu udah berubah gitu loh. Nggak kayak dulu. Udah bisa kebaca kamu. Ya mungkin gini ya, Mbak Vira kan mungkin Pak Ridwan lebih manut sama Mbak Vira. Jadi Mbak Vira harus lebih ngasih pengertian sama suaminya. Saya yakin Mbak Vira juga tahu hukum, karena Mbak Vira juga pernah kuliah kan. Sudah termasuk adiknya juga mengakui bahwa Mbak Vira setelah kuliah itu menikah dan tiba-tiba menghilang. Ternyata terakhir ketemu sama Pak Ridwan. Secara hukumnya gimana Mbak Vira? Paling enggak sampean ada pencerahan dari dosen-dosennya waktu kuliah masalah harta gono gini dan harta waris. Ayo silakan jelaskan. Ya pastinya ini Pak Idi, kalau harta gono gini di proses pengadilan karena Mbak Maya ini mulai dari nol menemani Pak Ridwan sampai sukses seperti ini, insya Allah di pengadilan Mbak Maya mendapatkan haknya Ya. seperti itu. Ya Bu Vira. Saya gini, karena dia lebih tahu mungkin, karena dia juga mungkin sarjana hukum yang saya tahu. Biar dia yang akan menjelaskan, biar Pak Ridwan itu paham. Kalau Bu Vira ini yang menjelaskan mungkin dia lebih paham, lebih terketuk hatinya. Ya, silakan. Ya emang benar semua yang dikatakan sama Kang Fajar, emang seperti itu hukumnya. Jadi sampean kan ngerti Mas. Jadi ya udah ikhlaskan saja. Harta tuh bisa dicari Mas. Emang secara hukum tuh gimana sih Mbak Vira? Mbak Vira kan secara hukum di sini ya. Silakan, Mbak Vira. Jadi biar kami tahu juga ini gimana kasus gono gini ini. Karena Mas Ridwan ini kan nggak mau pisah, alasannya kan gitu. Iya. Ingin rujuk, makanya nggak Iya, Gus. mau ada gono gini. Ya, Gus. Nah terus nanti kalau dibawa pengadilan menurut kacamata hukum, sampai kan sarjana hukum di sini. Bukan Emang Mas. Seperti untuk- ada hukum. Sudah kami kan tahu anunya sampai. Udahlah, jelaskan Eh, secara biar kami pengetahuan. tahu, gitu. Andai kan ini Sampean di Anda. proses di pengadilan Ka- gimana? Iya. Karena paling enggak
Pak Ridwan ini nanti juga akan terbuka hatinya kalau Mbak Vira yang bicara. Ya udah, kalau emang ini mau dilanjutkan ke jalur hukum, nggak apa-apa. Maksud saya, sampean jelaskan kepada Pak Ridwan secara hukum harta gono gini itu seperti apa. Karena Pak Ridwan ini ya ada beberapa problem yang bikin Pak Ridwan ini bingung. Ya, Ustaz. Inginnya Mbak Maya kembali biar nanti semuanya itu terkondisikan, tapi Mbak Maya kan nggak mau, kan gitu. Ya. Dan ada sesuatu yang sempat dirahasiakan, ini saya buka ya. Kenapa Pak Ridwan ini nggak mau? Karena nggak punya keturunan, itu yang paling fundamental yang dia ini. Iya Mas, kan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Mas. Harta benda diperoleh masing-masing sebagai hadiah Mas, atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing para pihak yang menentukan Mas. Jadi artinya gimana itu? Ya itu artinya undang-undang perkawinan membedakan harta benda dalam perkawinan yang diatur pada pasal 35. Artinya Mbak Maya ini punya hak atas harta gono gini itu? Iya, ada haknya. Jawab yang tegas biar semuanya tahu. Ya kan saya sudah tegas Pak Ustadz. Iya, gimana? Berarti Mbak Maya ini punya hak? Punya hak, ya. Itu Pak Ridwan. Iya, jadi ini kembali ke masa waktu saya ngaji dulu, waktu masa kecil saya, Ustaz. Jadi begitu si Vira mengatakan untuk soal harta gono gini dibagi dengan rata, saya ingat dengan guru saat saya. Ngaji ya? Saat ngaji saya jadi ingat, Ustaz. Jadi ya mudah-mudahan saya bisa mengikhlaskan untuk harta gono gini ini. Saya akan bersikap adil. Iya, Gitu kalau ya? dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 1 di tahun 1974 tentang perkawinan itu, Mas, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, Mas. Dan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Artinya bisa dituntut? Bisa. Itu Pak Ridwan. Iya, Saya pasti. Saya mengerti. Saya pasti akan menang. Ya, artinya gini, kita kan tidak bisa intervensi Anda semua, Anda yang bisa memutuskan. Sesuai kan istri jenengan. Iya, Ustaz. Sama sudah tahu bahwa dia pernah kuliah. Iya, Ustaz. Betul. Dia yang juga menjabarkan. Kenapa nggak dari tadi menjabarkan? Nggak berantem kan? Tahu hukum sebenarnya Iya. Mbak Vira ini. Jadi intinya Saya juga baru tahu barusan ini, Gus. Loh, itu Dan kan saya juga kamu ingat. aja baru tahu kalau istri kamu pinter, kamu baru tahu kalau istri kamu itu sarjana hukum. Kamu tahu dia pinter dari mana? Dari orang ini, laki-laki yang kamu sebut dia miskin ini. Tapi kan Dia yang nyekolahin istri kamu ini. Dia membiayai saya tidak sepenuhnya Mbak Maya. Mbak Maya tuh tahu dari mana kalau dia memenuhi saya? Nggak semuanya Mbak Maya, saya dibiayain orang tua saya. ya paling enggak dia Gimana? juga ikut membiayai itu. Tapi nggak semuanya. Dia Iya. tuh sampai beberapa semester aja sudah lepas. Iya. Dia mampu? Nggak mampu sampai seterusnya. Vira, kamu jangan munafik, Vira, kamu. Mentang-mentang sekarang sudah kaya kamu itu. Nggak ingat dulu mau semester 1 kamu itu. Tapi kan Saya kamu- bela-belain. Tapi kan kamu cuma berapa semester kamu biayain aku, Mas. Setelah itu kan kamu lepas. Tapi nggak semuanya. Semuanya orang tua saya, Mas. Kamu jangan ngaku-ngaku seperti itu, Mas. Habis manis sempat dibuang kamu itu. Apa artinya habis manis setelah dibuang itu? Kayak tebu. Ya karena ini juga Mas Andri pernah bilang sampai kambingnya itu sampai habis untuk membiayai kuliah kamu. Jadi ya sedikit apa itu hargailah lah. Sekarang Hargailah sudah kaya meskipun kamu sedikit. lupa. Kamu mikir dong harusnya. Kamu kaya itu harta dari mana? Harta saya. Harusnya kamu itu malu sama saya. Ridwan, Mbak, Harta bukan harta saya. kamu. Saya harta Mas Ridwan, bukan harta kamu, Mbak. Ini sebenarnya barusan Pak Ridwan udah mulai lunak. Ini kok malah diperpanjang Ya lagi. saya nggak tahu ada pancingan-pancingan seperti itu. Apa kira-kira mau diproses hukum apa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau bagaimana? Ya saya coba serahkan. Kalau dari hati saya sih pingin ya yang satu pastinya rukun kembali, Ustaz. Ya. Untuk soal harta gono gini saya akan bersikap adil dan saya mungkin minta
bantuan Ustadz. Gini aja, mungkin lebih jelasnya biar Gus Idris saja yang menjabarkan secara hukum syariat itu seperti apa ya, biar dapat pencerahan. Karena insya Allah kalau salah itu nanti ada resikonya gitu. Dunia akhirat insya Allah seperti itu. Jadi gini Ustadz, setelah dengan kejadian seperti ini, saya coba tanyakan sama Gus Idris, mungkin beliau yang lebih tahu tentang soal harta gono ini dengan ilmu Islamnya. Saya coba bertanya sama Gus Idris saja, Ustadz, gimana Ustadz? Ya, monggo silakan biar lebih dapat pencerahan. Ustadz. Mana hak dan bukan haknya ya. Ustadz. Silakan, monggo. Assalamualaikum, Gus. Ya, jadi begini, kalau masalah harta gono gini itu sebenarnya bisa diselesaikan di luar pengadilan agama, yaitu berdasarkan kesepakatan dan permusyawarahan masing-masing pihak. Artinya kalau dalam Islam itu namanya as-sulhu. Jadi jalan perdamaian bisa dilakukan di luar pengadilan agama, bisa diselesaikan dengan baik-baik atau perdamaian sesuai hadis Nabi Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan perdamaian itu boleh dilakukan asal tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi begitu. Jadi lebih baik saran saya tidak usahlah diangkat, dinaikkan. Lebih baik kalau bisa diselesaikan dengan baik, dengan perdamaian, dengan kekeluargaan itu lebih baik dan itu sah. Ya, dengan kesepakatan bersama. Harus dengan kesepakatan bersama. Walau bagaimanapun Mbak Maya dipaksa bagaimanapun, beliau kan sudah berkali-kali mengeluarkan statement tidak bisa rujuk. Itu Mas Ridwan harus paham dan mengerti. Berarti intinya harus bersikap adil ya Gus ya, atau gimana Gus? Adil gimana? Kan beliau sudah nggak mau lagi. Selagi jenengan masih ada perempuan lain atau masih ada Mbak Fira, lebih baik dia diceraikan kan gitu. Apalagi beliau di hatinya sudah ada Mas Andri, terang-terangan bilang seperti itu. Jadi kalau diteruskan dan dipaksa, ini akan terus jadi madorot nanti. Terus berlarut lah, madorot suatu itu boleh talak atau perceraian. Jadi menurut saya, saran saya ya, lebih baik ikhlaslah. Kata kono gini itu ayo dimusyawarahkan, gak usah sampai ke pengadilan lah menurut saya. Rugi nanti, banyak biaya. Iya. Waktu terbuang. Baik. Jadi alhamdulillah dengan adanya pencerahan ilmu Islam dari Gus Idris, saya sudah terbuka dan ikhlas. Dan saya mengingatkan saya waktu saya masih mengaji, waktu saya masih kecil, saya ingat betul yang dikatakan Gus Idris memang benar. Saya harus mengikhlaskan dan saya tidak membagi-bagikan atau yang harus berpihak yang ini yang itu. Saya harus bersikap adil dan ikhlas untuk soal harta gono ini Ustaz. Ya. Saya udah terbuka hati saya. Jadi intinya apa yang dituntutkan Mbak Maya atau diminta Mbak Maya tentang gono itu Pak Ridwan sudah mulai mau terbuka. Iya, alhamdulillah sudah terbuka Ustaz. Mau istilahnya mau berbagi sama Mbak Maya. Nggih, saya mau. Meskipun Mbak Maya tidak lagi rujuk dengan Pak Ridwan. Nggih, saya mau berbagi Ustaz. Untuk Mbak Maya gimana? Kira-kira keputusan yang diambil Pak Ridwan gimana? Kalau menurut saya, kalau Mas Ridwan sudah mau berbagi, sudah terbuka, ya sudah Ustadz. Saya anggap masalah ini sudah selesai. Yakin? Iya Ustadz, karena apa yang saya tuntut kan Mas Ridwan sudah memberikan hak saya. Jadi gini Mas Ridwan, kalau masalah berapa persennya pembagiannya itu terserah jenengan dan Mbak Maya. Kesepakatan berdua, misal Mbak Maya 40%, jenengan 60% sah, jenengan 55%, beliau 45%, apa 55% atau 65%, itu terserah persennya, terserah jenengan dengan kesepakatan bersama. Karena misalkan
Jenengan dari nol punya aset ini, aset itu. Dulu bersama Mbak Maya. Perabotan rumah tangga beli juga bersama Mbak Maya. Kalau masalah barang-barang itu bisa bagaimana lah dihitung secara enaknya lah ya. Nggak usah kotor-kotoran masalah dunia lah. Ya, dunia ini membuat kita jatuh. Semakin kita pertahankan, semakin kita kejar, maka dunia ini makin menjauh. Tapi kalau kita cuek sama dunia, ini dunianya akan mengejar-ngejar kita. Itu filsafahnya gitu. Gimana Mas Ridwan? Sudah ikhlas. Mbak Maya titipan. Zaman mencintai Mbak Maya, menyesal. Penyesalan pasti di akhir ya. Sama menyesal. Sekarang mulai ada cinta, misalkan takut kehilangan. Ikhlaskan. Itu amanah. Itu dunia. Istri dunia amanah, anak amanah, semuanya amanah. Apalagi harta. Itu titipan. Kalau kita makin menggebu-gebu memiliki, maka kalau ketika diambil sewaktu-waktu, maka hati kita sakit dan kecewa. Tapi kalau kita ikhlas, oh ya ini amanah dari Allah, ini titipan dari Allah. Andai kan Allah ambil lagi, ya itu bukan hak saya. Berarti ikhlas lillah. Bagus. Gitu. Alhamdulillah saya ikhlas di ta'ala. Berarti sudah clear semuanya ya. Mbak Maya sama Pak Ridwan sudah clear ya. Sudah ikhlas, benar-benar ikhlas ya. Ya Ustaz, saya kira semuanya sudah selesai. Jadi sudah tidak ada yang dibahas lagi ya. Masalah harta kan sudah diberikan dengan Mas Ridwan. Sudah sepakat ya. Iya, Mas Ridwan sudah terbuka. Jadi sudah clear ya. Sudah Masalah semua clear. Keluarga Pak Ridwan yang sudah berlarut-larut ini, Pak Vira, Mbak Maya, Mas Andre sudah ya, nggak ada. Ya, setelah ini kalau udah masalah Mbak Mayanya masalah Fiudah, Mas Ida, dan insya Allah saya akan menikahi si Mbak Maya. Dan saya minta tolong bimbingannya Gus sama ustadznya gitu, dengan jalan ke depannya gitu loh. Mbak Maya sendiri gimana? Ya, kalau memang Mas Andre serius dengan saya, ya nggak apa-apa. Kita sama-sama berjuang. Kita buktikan kalau kita bisa. Kita buktikan kalau kita bisa bersatu, kita besarkan Rara. Yang membesarkan Rara itu kan hak kita berempat gitu loh. Kan nggak cuma kita aja gitu loh. Kan ini semua masalah kan sudah clear, sudah selesai semua. Ya saya minta itu semua jadi saudara gitu loh. Supaya nggak ada masalah cekcok gimana gitu loh. Setelah ini ya ini buat pelajaran kita aja gitu. Intinya dengan kejadian ini mengambil hikmah untuk mempererat ukhuwah ya. Yes, Karena mempererat ukhuwah itu insya Allah katanya Gus, biar Gus yang menjelaskan itu nikmat dan Gus? Banyak rezekinya ya Gus. Iya. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Jadi intinya ayo persatuan ukhuwah kita jalin, silaturahim ya. Silaturahim kita jalin. 1, manfaat silaturahim, rezeki melimpah ruah berkah. 2, nambah umur barokah, panjang umur. Ya, kalau umur pendek ini bisa panjang umur biidznillah. Berkah silaturahim. Ayo silaturahim kita jaga, kita erat ya Pak Ridwan. Saya minta keikhlasannya, jangan ada dendam. Jangan ada dendam sama Maya, sama Andre. Jadi yang ikhlas. Sudahlah. Ini sudah ketetapan Allah yang terbaik menurut Allah. Ya, sama juga gitu menjaga istri sampean yang saat ini sudah hamil. Berapa bulan Mbak Vira? Kurang lebih 3 bulan, Gus. 3 bulan. Dan Mbak Vira saya pesen tobat. Taubatan jangan diulang kembali ya. Sudah hijrah, lebih baik terus. Itu pesan saya. Mudah-mudahan datangnya jenengan ke pondok pesantren ini membawa barokah sendiri-sendiri. Jangan ada dendam. Ayo, sesuatu itu kalau sudah dicabut sama Allah, kita baru merasa kehilangan. Maka dari itu, ayo sayangi orang yang kita cintai. Ayo kita merasakan kita perhatian, peduli. Terkadang peduli perhatian itu lebih penting daripada sekedar ucapan aku cinta kamu. Nah itu, perempuan butuh itu Mas. Kadang itu ya. Nah, karena itu apalagi istri 2 susah sekali ini ya tuh. Banyak salah paham di sini. Jadi gitu. Saya minta Mas Andre tidak ada rasa dendam kepada Mas Andre ada dendam sama Mas Rudi. Mas Rudi siapa? Ridwan. Mas Ridwan nggak ada dendam sama Mas Andre. Sama-sama saling memaafkan. Saya minta sebelum diakhiri untuk saling berjabat tangan.
saling memaafkan lah intinya. Silakan kalau memang ada yang mau dilakukan sesama untuk meminimalisir konflik dan mempererat ukhuwah, apa yang mau dilakukan silakan. Ya, monggo Mbak Fira, Mak Maya juga nggak ada dendam lagi saya minta. Mbak Maya, saya ingin minta maaf sama kamu, Mbak. Saya ikhlas tulus dari hati, saya minta maaf sama kamu ya. Karena saya udah masuk dalam rumah tangga kamu dan menghancurkan kebahagiaan kamu, Mbak. Ya sudah, yang lalu biarlah berlalu ya. Sekarang kita buka lembaran baru. Saya minta sama kamu jadi istri yang baik. Kamu jaga anak kamu ini dengan baik. Saya titip Mas Ridwan ya. Iya, Mbak. Jaga dia baik-baik ya. Saya minta maaf ya, Mbak ya. Iya. Saya juga minta maaf kalau saya juga banyak salah sama kamu ya. Saya ingin kita menjadi saudara ya, Mbak. Jangan pernah ada musuh di antara kita ya, Mbak. Iya. Mas Andre, Ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. ya Karena saya saya udah- maafin kamu. Saya minta tolong kalau emang si Rara ini ikut sama kamu mau, tolong dijaga sebaik-baiknya. Jangan sampai ditinggal seperti masa lalu kamu. Iya, Mas. Saya minta maaf atas kesalahan saya meninggalkan kamu dan anak kamu. Ya, saya juga minta maaf sama kamu kalau ada salah, dan minta maaf sebesar-besarnya sama kamu. Kita akan membesarkan Rara bersama-sama, Mas. Ya, semoga aja. Mas Ridwan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu ya, Mas. Sama-sama. Saya emang banyak salah sama kamu, Mas. Tapi kamu tuh tetap jadi imamku, Mas. Tuntunlah aku ke jalan yang benar, Mas. Ya, insyaallah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu. Saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi, Mas. Demi masa depan kita dan anak yang saya kandung, Mas. Saya juga minta maaf ya. Makasih ya, Mas, kamu udah maafin aku. Dan saya sama Pak Ridwan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semenjak saya kesini malah tambah masalah Pak Ridwan gitu loh. Sudah ya, sudah. Yang sudah-sudah, sekarang saya minta kita semua jadi keluarga, jadi bersatu gitu loh. Ya, semoga saya juga minta maaf kalau emang saya udah banyak salah sama masnya, dan juga saya juga menuduh yang tidak sama masnya. Saya juga besar minta maaf sama jenengan. Ya, Kebaikan ya. Alhamdulillah. Gimana Ustaz, sudah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah dapat solusi, Gus. Alhamdulillah, dengan jalan yang panjang ini kita bisa membantu teman-teman yang memang perlu kita tengahi, Gus. Karena kalau tidak ada penengah, siapapun kalau tidak ada penengah, nggak harus kita ya, Gus ya, itu insya Allah nanti akan damai karena akan mendapatkan solusi, Gus. Ini seperti itu. Cukup ya. Mungkin itu aja, Gus. Baik sahabat, alhamdulillah selesai sudah perkara ujian yang menimpa keluarga Mas Ridwan, Mbak Fira, Mbak Maya, Mas Andre. Alhamdulillah Allah kasih titik terang. Itulah jalan yang terbaik bagi mereka. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau
dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mas Ridwan bersama Mbak Fira mudah-mudahan dikaruniakan momongan, anak cucu yang soleh dan solehah. Amin. Bagi juga Mas Andre, nanti kalau sudah masa idah selesai, Mbak Maya ya, nanti nikah undang-undang atau saya yang nikahkan di pondok ini ya. Biar jelas, biar gamblang, insya Allah didoakan hadir ke majelis malam Ahad di sini, kita majelis nikah di sini nanti ya. Saya nikahkan gimana saja ya. Biar meriah, biar berkah, didoakan orang banyak. Ini sih rutinan tiap malam Ahad. Baik. Dan mungkin Gus, mudah-mudahan bisnisnya beliau ini tambah sukses Gus. Karena Pak Ridwan kan pengusaha properti. Insya Allah kita sudah silaturahim ke rumahnya Pak Andre. Pak Andre ini memulai pengusaha kambing aja rumah silaturahim ya, karena kemarin Gus kan juga ada kesibukan, ada tamu dari Kalimantan, dari Malaysia, jadi mohon maaf Gus. Insya Allah, Masya Allah. Sudah silaturahim tapi ya? Insya Allah sudah Gus. Udah diupload? Udah di channelnya Ustadz Yudiarsi ya. Juragan kambing udah mulai bangkit Gus. Jadi beliau survei di live di channel beliau, di rumahnya, survei ke rumahnya Pak Andre ya. Masya Allah, mudah-mudahan kambingnya berkah. Nanti kalau kurban, hari raya kurban kesini lagi ya. Ke pondok ya. Kurban ya. Insya Allah. Baik sahabat, biar berkah, ayo bareng-bareng kita tutup dengan baca sholawat bersama-sama agar hati kita diangkat penyakit dari hasud, iri, dengki, sombong. Karena petaka itu bersumber dari hati. Kemarahan, ghadab itu setan, kegelisahan hati, gundah gulana, sumpek, ngeroweng, grundel, itu semua yang menjadi petaka buat kita. Oleh karena itu, ayo bareng-bareng baca sholawat Habibiyah, mudah-mudahan hati kita dilunakkan oleh Allah. Mbak Fira sudah bisa sholawat Habibiyah? Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan
kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Doakan keluarga Pak Ridwan, keluarga Pak Andre, Bu Maya, dan juga Bu Fira, mudah-mudahan beliau semua bahagia dunia akhirat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania.